Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memposting buku besar utama atau yang disebut dengan ledger. Yang pertama, kita harus mengisi tahun dan bulan. Dan yang harus kita kerjakan, kalian masukkan saldo tanggal 1 dengan keterangan balance. Kalian masukkan saldo pertama kalian, ambil dari daftar saldo di tanggal 30 di soal. Dan kalau sudah ada, kita masukkan ke kolom balance dengan jumlahnya. Dan kalau sudah, kalian cek satu-satu di jurnal khusus. Nah, ternyata di jurnal CPJ adanya. Kita masukkan ke kolom debit, dan jika debit bertemu dengan kredit, itu dikurangi dan disimpan di debit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Cari lagi di jurnal-jurnal khusus, cek satu persatu yang ada nama cash in bank-nya. Dan ternyata ada di jurnal cash receipt journal. Nah, ada di sana di debit sejumlah, dan kita pindahkan ke ledger. Tanggalnya masih sama dengan tanggal 31 dan keterangannya di sana dinamai cash receipt journal atau yang disingkat dengan CRJ. Dan kita masukkan ke kolom uangnya sejumlah yang tadi ada di CRJ. Nah, ini kita pakai rumus ya, biar lebih mudah. Dan di sini bila debit bertemu dengan debit itu ditambah. Juga pakai rumus ya. Debit tambah debit hasilnya. Udah. Dan selanjutnya kita masih tanggal 31, dan di sini kita cek lagi di jurnal khususnya yang ada cash in bank-nya, dan di sini ada di bank. Nah, ada di kredit. Kita pindahkan ke ledger jumlahnya, dan di sini kita keterangannya AJP. Nah, di sini kita simpan di kolom kredit. Kita pindahkan pakai rumus ya, biar lebih mudah. Nah, kalau udah sini debit bertemu dengan kredit itu dikurang. Ini juga pakai rumus ya, biar lebih mudah juga.
Nah, dan ini hasilnya segini dan sampai seterusnya. Ini sebagai contoh cara pengerjaannya. Nah, di sini contoh yang sudah sebagai dilanjutkan dengan cara memposting buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang pertama, kita harus mengisi tahun dan bulan, dan kita harus tahu juga nama debiturnya. Yang pertama, nama debiturnya Toko Komputama, dan saldo awalnya kita tanggal 1, dan di keterangannya kita ditulis balance, dan kita cari tahu saldo awalnya berapa. Di soal kita bisa lihat. Mulai dulu. Nama keterangannya balance di saldo awal. Jadi untuk mengisi saldonya kita masukkan kolom balance, karena ini saldo piutang mestinya saldo di debit. Nah, jumlahnya segitu. Selanjutnya kita analisa terlebih dahulu semua transaksi yang berhubungan dengan terjadinya piutang. Kita cari dulu di transaksi-transaksi yang sudah, dan di sini ada di General Journal. Nah, sekarang kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Nah, kita tanggal 31, dan di keterangannya kita dituliskan tadi di jurnal General Journal. Nah, kita tulis, dan di sini kita jumlahnya diisi di kredit sebesar dan debit kalau bertemu dengan kredit itu dikurangi, dan kalau debit bertemu debit itu ditambah, dan ini debit bertemu kredit berarti dikurangi. Jadi kita kurangkan, dan hasilnya pun 0. Nah, seperti itu kira-kira cara mengisi buku besar pembantu piutang. Nah, kalau mau lebih contoh yang ini juga ada tuh. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi buku besar pembantu utang. Nah, ini seperti biasa kita mengisi dulu tahun dan bulan, dan di sini saldo awal harus dengan tanggal 1 dan dikasih keterangan balance. Nah, di sini kita cari tahu dulu di
soal berapa jumlahnya. Nah, ini tokonya toko kreditur Karunia Jaya, nama debiturnya Karunia Jaya, dan disimpan di kredit. Nah, sejumlah ya, dan disimpan di kolom balance di kredit. Dan di sini kita analisa lagi jurnal-jurnal. Nah, cari tahu di mana ada Karunia Jaya, dan di sini ada di purchase journal. Nah, di sini kita tulis dan dimasukkan ke kolom kredit. Nah, ini kita dipakai rumus supaya lebih mudah. Nah, udah ada kan? Nah, udah ada. Nah, ini kredit bertemu dengan kredit berarti jadi tambah. Kalau kredit bertemu debit itu artinya kurang. Nah, sekarang kita cari lagi tanggalnya, tanggal 31. Kita cari lagi di transaksi-transaksi jurnal-jurnal. Kita cari lagi. Nah, di sini ada di cash payment journal. Kita masukkan ke kolom buku besar pembantu utang, dan di keterangannya dikasih nama cash payment journal atau disingkatnya CPJ. Dan jumlahnya juga dimasukkan di kolom debit dan kredit, dengan debit itu dikurang. Nah, udah. Nah, sekarang kita cari lagi. Dia pun masih sama. Kita cari lagi di transaksi-transaksi. Nah, ada ya di general jurnal yang 2.288.000. Nah, kita keterangannya masukkan general jurnal atau disingkat GJ. Nah, kita disimpan di kolom debit. Nah, ini juga dikurang, kredit dengan debit dikurang. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara mengisi buku besar pembantu utang. Ya, hampir sama buku besar pembantu piutang. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara memposting trial balance atau yang disebut dengan neraca saldo. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengisi trial balance atau yang disebut dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini diisi dengan
dipindahkannya lead gear ke trial balance gitu. Jadi dari lead gear harus dipindahkan ke trial balance jumlahnya, dan kata-katanya pun juga, akun-akunnya pun juga harus dipindahkan sesuai dengan nomor urut yang tertera. Nah, jadi kalau di ledger debit, nah di trial balance juga harus debit. Kalau di ledger kredit, di trial balance juga harus kredit, begitu. Dan sampai selesai. Nah, cara mengisi trial balance seperti itu. Jadi dipindahkan dari ledger ke trial balance. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf masih banyak kekurangannya. Mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.